Mengapa sistem kasta di India masih berlaku hingga ke hari ini? Tahukah kamu bahwa sistem kasta di India sudah berlaku sejak 2000 tahun yang lalu dan menjadi sistem hierarki terlama di dunia? Sistem kasta di India menetapkan status sosial, kemuliaan, serta hak seseorang dan wajib mentaati peraturan tersebut bahkan dari semenjak mereka dilahirkan hingga akhir hayatnya. Menurut sejarah, susunan kasta ini telah dibawa masuk ke India oleh bangsa Arya sekitar tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Terdapat 4 kasta yang berbeda-beda, yaitu Brahma, Satriya, Waisya, dan Sudra. Penganut kitab Veda kuno mempunyai tatanan sosial yang tersusun di mana golongan dari kasta Brahma dihormati sebagai golongan kasta tertinggi dan paling dihormati serta memiliki tugas untuk memahami ilmu pengetahuan dari kitab Veda kuno. Dan selagi mereka memeluk agama Veda kuno, mereka tidak memiliki hak untuk mengganti kasta mereka. Dari segi hukum, mereka menggunakan kitab Manusmriti atau Manavadharma Sastra, yaitu sebuah undang-undang yang telah tercipta sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Kitab ini mengajarkan norma-norma kehidupan bernegara, sosial, dan agama di India, yang menjadi dasar pemahaman masyarakat India kuno. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu di India, 4 kasta di India yaitu Brahma, Satriya, Waisya, dan Sudra dipercaya berasal dari Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta Hindu. Setiap golongan mempunyai nilai kepentingan yang berbeda-beda menurut kasta mereka tersendiri, seperti menentukan pekerjaan dan sebagainya. Keistimewaan seseorang telah ditentukan mengikuti kasta tertentu saja. Seperti tanggung jawab kepemimpinan hanya diperbolehkan untuk 2 kasta yang paling dominan, yaitu kasta Brahma dan Satriya. Kasta Brahma dianggap sebagai guru, ilmuwan, atau pemikiran intelektual yang diyakini berasal dari kepala Dewa Brahma. Sedangkan kasta Satriya sebagai pejuang atau pemerintah yang berasal dari bagian tangan Dewa Brahma. Kasta Waisya terdiri dari para pedagang dan pengusaha. Kasta Sudra yang berasal dari kaki Dewa Brahma menjadi buruh kasar. Keempat kasta ini dituntut untuk saling bekerja sama menurut pekerjaan masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Sedangkan golongan dari kasta yang selain kasta Brahma, Satriya, Waisya, dan Sudra dianggap tidak setaraf seperti kasta Dalit yang memiliki arti yang tertindas. Kasta Dalit adalah kasta paling bawah dan tidak boleh disentuh oleh kasta lain. Kebanyakan dari kasta Dalit asalnya buruh tani yang tidak memiliki tanah sendiri. Kasta Dalit dipaksa bekerja sebagai penjaga kebersihan, pemulung, atau pekerjaan yang dianggap kotor, menjijikkan, atau najis. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, kasta Dalit selalu mengalami diskriminasi. Bahkan penduduk kampung di kawasan tertentu tidak diperbolehkan keluar ke kawasan lain. Dan mereka juga tidak dibolehkan menggunakan sumber mata air yang sama yang digunakan oleh golongan kasta atas. Kasta Dalit juga sangat dibatasi dalam pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan. Pada tahun 1950, setelah India merdeka dari Inggris, India telah mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan telah menghapus sistem kasta. Dalam undang-undang tersebut tidak ada lagi diskriminasi terhadap rakyat di India mengikut gender, kasta, agama, atau tempat asal kelahiran. Bahkan di tempat kerja mereka tidak boleh lagi diasingkan. Akan tetapi kebijakannya yang bersifat struktural tidak begitu punya kuasa dalam membendung hal-hal yang kultural. Hierarki sosial yang sudah berusia ribuan tahun masih ada dan dilekatkan pada bayi-bayi yang baru lahir. Dalam sebuah artikel di National Geographic, mencatat jutaan orang atau sekitar 25% dari populasi negara India yang jumlahnya 1,3 miliar orang dikelompokkan dalam kasta Dalit. Di zaman modern saat ini, banyak umat Hindu yang berpikir bahwa sistem kasta ini sudah tidak lagi cocok untuk digunakan. Dan pembagian status sosial berdasarkan kelahiran yang tidak boleh diubah adalah bentuk penindasan yang tidak seharusnya berlaku. Di tahun 2016 terjadi protes kekerasan oleh komunitas Jati Haryana, sedangkan komunitas Fatal memimpin protes besar di Gujarat di tahun 2015. Tuntutan mereka sama, yaitu menuntut akses ke kuota kasta. Keduanya adalah komunitas yang makmur dan dominan secara politik. Tetapi mereka mendukung akan kuota kasta dengan mengucapkan bahwa sebagian besar dari komunitas mereka adalah orang miskin dan menderita. Dalam setiap pemilu, banyak kelompok kasta masih memilih sebagai blok dan dirayu oleh politisi yang mencari keuntungan saja.
Sementara untuk memperbaiki kelompok-kelompok yang tidak memiliki hak, pada akhirnya kini menjadi lahan perebutan suara bagi banyak politisi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe.